Surya, proses pendanaan yang lainnya dimasukkan ke Mako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Jihadi dari Paneglang, Banten. Di video ini ingin menceritakan sedikit perjalanan mengenai perjalanan dalam dunia jihad. Awal mula saya direkrut di NII waktu zaman sekolah kelas 2 SMA, mengikuti NII kajian sampai lulus SMA, dan akhirnya setelah lulus SMA beberapa tahun kemudian pergi ke Poso. Di Poso pada tahun itu kerusuhan, dan di sana banyak ketemu dengan jemaah-jemaah lain. Salah satunya itu JI. Nah, dari JI lah akhirnya kita menimba ilmu pula. Menimba ilmu tentang masalah tauhid segala macam. Dan setelah di JI dibina, akhirnya terbentuk tahun 2014 deklarasi ISIS, akhirnya saya gabung di sana. Dan di sana saya terus serta dalam perekrutan, pendanaan, pelatihan untuk pemberangkatan ke Suriah. Terus saya sendiri berangkat ke Filipina, ke Basilan, membeli senjata dan lain sebagainya macam di sana. Pulang di Indonesia, pendanaan yang lainnya, pelatihan. Setelah itu tahun 2017 Maret tertangkap oleh Densus 88. Di sana dimasukkan ke Mako, di Mako dioper ke Metro Jaya, setelah itu dioper ke Nusa Kambangan. Dari Nusa Kambangan 1 tahun di Batu, 1 tahun di Lapas Pasir Putih. Ya, di Lapas Pasir inilah saya banyak membaca buku, karena di sana ada perpustakaan, di sana banyak membaca buku, membaca tafsir dan lain sebagainya, sejarah. Nah, di sana saya mulai terbuka bahwa selama ini yang saya lakukan pribadi itu salah, dikarenakan banyak aksi-aksi baik itu pribadi maupun yang dilakukan oleh teman. Ada aksi pemboman di Sarina, kedua Australia dan lain sebagainya macamnya, itu mengakibatkan kerusakan entah itu dari fisik, dari gedung, dan dari hilangnya nyawa seseorang yang menjadi penanggung nafkah meninggal. Akhirnya anaknya menjadi yatim, yang istrinya menjadi janda seperti itu. Nah, sedangkan di Quran sendiri harusnya kita menyantuni anak yatim, tapi pada kenyataannya apa yang kami lakukan itu menjadikan mereka yatim. Nah, disinilah akhirnya mulai mengkilas balik. Akhirnya banyak beberapa kesalahan yang saya lakukan secara pribadi gitu. Terus setelah itu banyak pula hal-hal yang emang tidak masuk akal. Macam kalau kerja jadi pegawai negeri kafir gitu kan. Jadi tukang sapu di SD negeri kafir. Nah, disinilah ada beberapa alasan-alasan membuat saya berpikir gitu. Apa yang dulu saya pernah lakukan dan ikuti di jamaah ini ternyata itu sangat jauh dari kebenaran yang saya pahami seperti itu. Masalah ini, jadi sebelum kita mengikuti suatu majelis maupun suatu organisasi, alangkah lebih baiknya kita melihat dulu perilaku orangnya, akhlak orangnya dulu. Apakah dia mudah mengkafirkan, apakah dia dalam segi perangai sopan santunya gitu kan, itu salah satu tanda fisik gitu. Nah, setelah itu kalau kita bisa mengikuti dengan seksama, itu masih dalam bab-bab tauhid dan dalam masalah Islam untuk persatuan tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah menjelekkan pemerintah, menjelekkan satu mansab, itu sudah tanda-tanda mereka itu takfiri seperti itu. Dan bagi teman-teman yang menganggap bahwa pemerintahan Indonesia ini kafir, itu adalah satu salah besar. Karena Islam sendiri, Pancasila sendiri tidak berbenturan dengan Islam. Gitu. Justru apa-apa yang ada di Pancasila yaitu ada tertera dalam Al-Quran. Dan
Pancasila sendiri ini hasil buah karya dari para ulama-ulama kita terdahulu. Jadi ketika teman-teman menganggap Indonesia adalah suatu pemerintahan kafir, itu salah besar. Satu, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Kedua, mayoritas di Indonesia adalah umat Islam. Ketiga, sarana dan prasarana ibadah Islam pun didukung oleh negara. Zakat, haji, dan lain sebagainya. Dan untuk teman-teman yang mengikuti dunia media sosial, harus berhati-hati karena di sana banyak provokasi, banyak hoax, di mana kita harus bisa memilah dan memilih berita maupun ajakan yang ada di media sosial. Baik itu dari sisi yang ditampilkan bagus, macam ayat-ayat jihad segala macam, tapi kenyataannya jihad untuk zaman sekarang itu tidak untuk jihad fisik, untuk di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri lebih kepada jihad ekonomi, jihad untuk memperbaiki bagaimana supaya Indonesia lebih maju, lebih mapan secara ekonomi. Mungkin itu aja himbauan dari saya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.